Sebelum jam 7 malam, Sutejo sudah berada di tempat yang sudah dijanjikan. Namun ia merasa heran karena melihat tempat itu hanya sebuah tempat kosong yang dipenuhi semak belukar. Tak ada seorang pun di sana. Tak ada Wartiem, tak ada kedua orang tuanya, saksi, dan penghulu pun tak terlihat di sana. Sutejo mulai gamang. Ia mulai berpikir tentang Wartiem yang mungkin ingin menguji kesabarannya. Tak berapa lama kemudian, Wartiem keluar dari dalam goa. Sambil tersenyum, dia menghampiri Sutejo. "Warti, mana orang lainnya?" tanya Sutejo tak sabar. "Tak ada siapa-siapa di sini, Mas, selain kita berdua," balas Wartiem sambil tertawa. "Lalu, siapa yang akan menikahkan kita? Siapa yang akan menjadi wali kamu? Dan siapa yang akan menjadi saksi?" "Bukan pernikahan kita, Mas, tapi pernikahan kamu dengan malaikat maut yang sebentar lagi akan datang menjemputmu." "Wartiem, apa maksud kamu? Jangan buat aku jadi penasaran dong." "Sebaiknya kita akhiri saja permainan sandiwara ini. Aku tahu kamu bukan mencintai aku seperti Sutejo yang dulu. Kamu menginginkan hartaku, bukan? Seandainya aku datang sebagai Wartiem, orang yang melarat, apa mungkin kamu mencintai aku?" Wartiem menyinggung masa lalunya. "Warti, aku masih seperti dulu. Masih mencintai kamu. Bahkan aku rela kehilangan segalanya demi kamu." Sutejo masih membela diri. "Bukan demi aku, tapi demi hartaku. Dan aku jujur sama kamu bahwa aku akan mengakhiri permainan ini. Aku tidak mencintai kamu, Mas. Tapi justru aku ingin membalas perbuatan kamu atas diriku. Kamu telah menghancurkan hidupku, sehingga aku mencari cara untuk menjerat kamu. Aku berhasil mendapatkan petunjuk yang tepat, dan dalam waktu yang singkat aku sudah berhasil memiliki kekayaan yang berlimpah. Dan ternyata, apa yang aku perkirakan ternyata benar. Kamu datang padaku untuk mengajak rujuk kembali, untuk menutupi kebohongan kamu. Kamu rela kehilangan istri dan rumah orang tua kamu. Sungguh perbuatan yang di luar batas keprimanusiaan. Jika kamu dulu menipu aku, membunuh istrimu, bukan tidak mungkin kamu juga akan membunuhku nanti. Maka sekarang, sudah saatnya untuk kamu pergi menyusul istrimu yang telah kamu habisi, Mas." "Warti, omongan kamu semakin ngawur saja. Kamu ingin membunuhku. Dengan apa kamu bisa membunuhku? Sementara di sini tak ada orang lain yang akan melihat jika aku menghabisi kamu sekarang. Dan semua hartamu akan jatuh ke tanganku." Sutejo malah berbalik senang mendengar ancaman Wartiem. "Aku mungkin tidak bisa membunuh kamu, tapi anakku yang akan menghabisimu. Cakung, tambahkan wujudmu dan habisi manusia tak tahu diri itu," teriak Wartiem dengan lantang. Sutejo nampak heran mendengar Wartiem menyebut nama Cakung. Namun ia semakin heran lagi manakala melihat sesosok makhluk kecil berwarna merah yang menyerupai seekor kadal. Mata makhluk kecil itu seperti bola api yang berkobar-kobar. Ia nampak begitu garang. Sutejo sepertinya sadar kalau makhluk kecil itu bukanlah manusia biasa. Maka dia pun berancang-ancang untuk menjaga jarak. Ia berpikir, dengan cara bagaimana ia bisa mengatasi makhluk yang kelihatan haus darah itu. Maka ia mengambil sepotong daun kayu yang ada di dekat kakinya. "Sekarang sudah saatnya kamu menemui istrimu, Mas. Dia sudah menunggumu. Cakung, cepat habisi dia," perintah Wartiem pada Cakung. Cakung menyeringai. Ia memperlihatkan gigi-gigi taringnya yang tajam, yang sebentar lagi siap mengoyak tubuh lelaki di depan yang akan menjadi mangsanya. Begitu pula dengan Sutejo, yang sudah ketahuan belangnya oleh Wartiem. Dia sudah mengambil ancang-ancang untuk mengajar makhluk kecil itu dengan daun kayu yang lumayan besar. Namun ia lupa, yang ia hadapi kali ini bukanlah seorang anak kecil biasa. Cakung melompat dan menerkam tubuh Sutejo yang berusaha memukulnya dengan kayu. Tapi makhluk kecil itu terlalu lincah. Dia dapat mengelak dari serangan kayu Sutejo.
dan tubuh kecilnya terus meluncur lalu hinggap tepat di dada Sutejo. Mantan suami Wartiem itu panik sekali. Ia menepiskan tubuh kecil makhluk itu. Namun cakung seolah telah melekat pada dada Sutejo. Bahkan ia mulai membuka mulutnya. Taring-taring tajam cakung mulai terbenam pada urat leher Sutejo yang masih berusaha untuk melepaskan dirinya dari cengkraman makhluk itu. Sutejo mulai kehilangan keseimbangan dan ia pun tersungkur jatuh di dekat batu besar, sehingga membuat makhluk kecil itu semakin mudah terus menekan leher lelaki itu dan menyedot darahnya. Tak ada suara teriakan dari mulut Sutejo karena lehernya terus ditekan. Bahkan sampai pada saat kakinya kelonjatan pun dia tetap tak bisa berteriak. Hingga pada detik terakhir, Sutejo harus meregang nyawa. Ia pun tak sempat mengucapkan kata sumpah serapannya kepada Wartiem. Tidak hanya menghisap darahnya saja, cakung juga mengambil organ tubuh Sutejo. Hati dan jantung lelaki malang itu pun menjadi santapan nikmat buat makhluk kecil pembunuh itu. Dan hal itu membuat Wartiem beberapa kali harus muntah-muntah. Ia merasa mual demi melihat pemandangan yang mengerikan. Cakung menyeringai memperlihatkan darinya yang sudah belepotan darah. Cakung telah mengubah dirinya kembali untuk tidak terlihat oleh orang. Dan setelah mualnya dirasa sudah berkurang, Wartiem pun kembali ke rumahnya. Wanita yang dulunya lembut itu sekarang sudah berubah. Wartiem sudah tak memiliki rasa kasih lagi. Semua ini adalah karena rasa kecewa yang ia alami. Dan untuk kedepannya dia hanya ingin membunuh dan membunuh. Ia begitu membenci kaum lelaki yang telah membuatnya menderita. Wahyu, pemuda yang dulu pernah membuat Wartiem hampir gila karena pengaruh ilmu pelet puter gilingnya, tentu saja masuk dalam daftar hitamnya. Karena bagaimanapun juga, Wahyu telah mencemarkan nama baiknya. Ia dibuat gila dan itu sungguh sangat memalukan. Padahal saat itu Wahyu sudah bisa dibilang kehilangan ingatan setelah ilmunya memakan dirinya sendiri. Namun pada saat melihat Wartiem yang tiba-tiba lewat di depan rumahnya, mendadak Wahyu bangkit dari duduknya dan mengejar Wartiem. "Wartiem, kamu Wartiem kan?" tanya Wahyu sambil memerhatikan perempuan yang ada di hadapannya dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Kamu semakin cantik saja, Warti. Apa kamu sekarang sudah punya suami, Warti?" lanjutnya. Wartiem menggelengkan kepala. Ia sengaja memancing apa yang akan dikatakan pemuda sinting itu tentang dirinya. "Berarti ini salahku. Aku telah menjerat kamu dengan peletku, dan aku harus bertanggung jawab untuk menikahi kamu. Kamu bersedia akan menikah denganku? Semua ini agar kamu bebas dari pengaruh ilmu pelet puter giling yang sudah merasuk dalam jiwa kamu." Lagi-lagi Wartiem hanya mengangguk saja. Wartiem tahu kalau jiwa pemuda itu sudah terganggu akibat ia melanggar pantangan ilmunya sendiri. Wartiem merasa kasihan pada Wahyu. Namun perasaan kasih itu harus ia buang jauh-jauh. Sebab gara-gara pemuda itulah ia telah dibuat malu. Bagaimana saat itu Wartiem merasa selalu ingin bersama Wahyu. Bahkan ia merasa tak ada seorang pria pun yang melintas di matanya selain pemuda itu. Namun pernikahan dengan Wahyu harus gagal karena pemuda itu telah termakan ilmunya sendiri. Jadi Wahyu juga harus bertanggung jawab atas kehancuran hidupnya, dan tak ada rasa belas kasih pada pemuda itu. "Maukah kamu menikah denganku, Warti?" Wahyu mengulang pertanyaannya. "Tentu saja aku mau, bila kamu benar-benar mencintai aku," balas Wartiem, yang membuat Wahyu semakin senang. "Kalau begitu, kapan kita menikah?" tanya Wahyu tak sabar. "Nanti sore kalau kamu memang serius." "Tentu saja aku serius." "Oke, nanti malam aku jemput kamu." Akhirnya aku menikah dengan Wartiem.
teriaknya dengan girang. Wartiem menjemput Wahyu dengan mobil sedannya, membuat pemuda itu girang bukan kepala. Bak anak kecil yang menyanyi dan menari-nari di dalam mobil membuat Wartiem tersenyum-senyum. Setibanya di sebuah kaki bukit, Wartiem mengajak Wahyu berjalan kaki menuju dekat gua, di mana sang baginda tinggal di dalam istananya. "Kenapa kita harus ke sini? Bukankah kita akan menikah?" tanya Wahyu, merasa heran melihat suasana sekitar. "Yang menikah itu bukan aku, tapi kamu. Kamu akan menikah dengan bidadari surga yang jauh lebih cantik dari aku." "Benarkah?" "Cakung, tambahkan wujudmu. Habisi laki-laki malang itu." Setelah itu sosok Cakung makhluk kecil itu sudah terlihat di hadapan Wahyu, yang memandanginya dengan wajahnya yang lucu. Lah, katanya bidadari, kok yang keluar malah kutu merah?" Wahyu menunjuk Cakung sambil tertawa. Makhluk kecil itu sudah bersiap-siap untuk mengoyak tubuh pemuda yang kurang waras tersebut. Mata anak itu sudah memerah, dan taring-taringnya pun sudah ia perlihatkan. "Mau apa kamu kutu merah?" tanya Wahyu, agak cemas melihat Cakung sudah semakin dekat. Tiba-tiba suara Cakung terdengar berat, dan dia pun melompat langsung menerkam tubuh Wahyu, tak sempat menghindar. "Apa-apa ini nih? Aku tak mau bercanda denganmu kutu merah," seru Wahyu, menepis tubuh Cakung yang sudah melekat di tubuhnya. Gigi-gigi taring tajam Cakung pun menghujam batang leher Wahyu, yang masih terus berusaha melepaskan dirinya dari serangan makhluk kecil tersebut. Namun, perlawanan Wahyu sia-sia. Kekuatan Cakung sungguh di luar batas kewajaran, dan dalam sekejap saja tubuh Wahyu sudah tak berkutik lagi. Cakung pun tak berhenti sampai di situ. Ia merobek bagian dada pemuda tersebut dengan kuku-kukunya yang tajam bagaikan pisau. Ia mengambil hati dan jantung pemuda malang itu dan menikmatinya tanpa memperhatikan Wartiem yang mual dan muntah-muntah. Wartiem menikmati suasana sore dengan sedan mengintari kampungnya. Suasana sore nampak lenggang dan sunyi. Mungkin masih banyak warga yang beraktivitas di tempat kerjanya. Wartiem menghentikan mobilnya tepat di depan sebuah rumah mewah. Dan kebetulan sang pemilik rumah, Pak Karman, ayah dari pemuda pang yang bernama Kasman. Ia tengah menyiram bunga-bunga di taman dekat tembok garasi. "Wah, ternyata Pak Karman ini rajin juga ya," seru Wartiem sambil membuka pintu mobil. Untuk beberapa saat, Pak Karman mengamati siapa perempuan yang baru turun dari mobil itu. "Kamu Wartiem bukan? Wah. Ternyata apa yang saya dengar tentang kamu benar adanya." Lelaki parubaya itu menghampiri Wartiem. "Ah, Bapak bisa saja. Aku masih tetap Wartiem yang dulu kok. Oh iya, bagaimana kabar Kasman? Sepertinya aku tidak pernah melihat dia." Wartiem mengalihkan obrolannya. "Sepertinya dia frustasi. Dia jarang di rumah setelah mengetahui kalau kamu telah menikah dengan Sutejo." "Oh iya, kabarnya Sutejo meninggal setelah kehilangan istri dan menjual rumahnya. Selentingan saya sempat mendengar kalau dia akan rujuk lagi dengan kamu." "Mana mungkin, Pak. Orang yang sudah mengkhianati akan berubah baik. Coba bayangkan betapa panas perih aku kerja di negeri orang, tapi ia malah menipu semua uangku untuk menikah lagi." "Ya juga. Bagaimana kalau kamu menjadi menantu saya saja? Siapa tahu setelah Kasman menikah sama kamu, ia bisa berubah." "Kenapa harus Kasman? Kenapa tidak Bapak saja yang melamar aku? Bukankah Bapak sudah lama menduda? Lagian Kasman belum stabil untuk menjadi seorang suami. Ia masih ingin hidup bebas bersama teman-temannya." Pak Karman terkejut demi mendengarkan tawaran dari Wartiem. Ia jadi serba salah. Wartiem tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia tahu kalau lelaki tua itu mulai gelisah. Ia pun meraih lengan tua yang sudah agak kurus itu.
Digenggamnya erat-erat. Pak Karman tak bisa menolak semua itu. Bahkan ketika Wartiem meremas jari-jarinya, ia pun membalas meremas pula. Aku yakin Bapak masih kuat kan? Bapak pasti bisa memuaskan aku, ya kan Pak? Tanya Wartiem, sengaja mengarah ke hal yang lebih sensitif. Kalau soal itu Bapak pasti masih kuat. Nanti Bapak akan selalu minum Sprite campur telur bebek, yang kata orang bisa membuat laki-laki jadi kuat saat berhubungan. Ya sudah, kalau memang Pak Karman sudah sepakat, Bapak tinggal datang ke rumah orang tuaku, lamar aku dengan kejutan yang membuat semua warga kampung ini melongo. Mereka harus tahu bahwa Pak Karman adalah orang nomor 1 terkaya di kampung ini. Tapi bagaimana kalau Kasman tahu saya menikahi kamu? Dia pasti marah besar. Ada keraguan di mata tua Pak Karman. Tenang saja. Kemudian Wartiem membisikkan sesuatu yang membuat Pak Karman melongo. Masa kamu mau digilir sama dia? Ya, paling untuk 1-2 kali saja. Setelah itu, aku akan membawakan wanita cantik untuknya agar dia pun menikah. Oh, begitu. Baiklah kalau begitu saya setuju. Akhirnya keduanya sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepatnya. Sampai hari pernikahan tiba. Bahkan pesta digelar dengan meriah pun Kasman belum juga pulang ke rumah. Entah di mana pemuda pung itu berada. Rupanya kehidupan malam sudah mulai ia nikmati bersama teman-teman kelompok dari yang baru mereka kenal. Atau mungkin juga Kasman yang sekarang bukanlah seperti Kasman yang dulu lagi, yang cengeng dan manja itu. Baru setelah 1 minggu berikutnya pemuda pung itu pulang ke rumahnya. Ia terkejut mendapati Wartiem berada di rumahnya. Wartiem, kamu ada di sini? Tanya Kasman sambil mengamati wajah Wartiem yang tetap cantik. Ish, jangan panggil aku Wartiem. Panggil aku ibu atau mama, balas Wartiem sambil menempelkan jari telunjuknya di bibir Kasman. Ibu, mama, apa maksudnya? Balas Kasman yang belum mengerti. Iya, sekarang aku sudah menjadi istri ayah kamu. Karena aku hampir putus asa mencari-cari kamu, tapi tak pernah aku temui. Mencari aku? Kenapa kamu mencari aku? Aku sudah mengambil keputusan untuk menikah dengan kamu, tapi kamu seakan menghilang seperti ditelan bumi. Maka agar aku bisa dekat, aku menerima lamaran ayah kamu. Aku pikir jika kamu masih mengharapkan aku bisa berbagi waktu untuk kalian berdua. Jujurlah Kasman, apakah kamu masih mencintai aku? Wartiem menyentuh lengan pemuda itu, dan dengan perlahan ia meremasnya. Wartiem tahu kalau Kasman ternyata masih polos. Ia melihat keringat sebesar biji-biji jagung jatuh membasahi bajunya, dan lutut Kasman pun bergetar. Mumpung ayah kamu belum pulang, cepat masuk kamar kamu, dan aku akan menyusul, bisik Wartiem di telinga Kasman dengan lembut, yang tentu saja membuat pemuda itu semakin sulit untuk melangkah. Dengan langkah sedikit ngenggang karena menahan sesuatu yang tiba-tiba membesar, dia masuk ke dalam kamarnya. Tak berapa lama kemudian, Wartiem pun menyusulnya masuk. Kasman semakin gemetaran ketika jari-jari lentik Wartiem mulai menari-nari, menelusuri bagian-bagian bekah. Bahkan sesekali ia menjerit kaget ketika jari lentik Wartiem menemukan sesuatu di bagian bawah perutnya. Wartiem yang sudah banyak pengalaman dalam urusan kasur ini dengan mudah menaklukkan pemuda Kasman yang ternyata masih berjaga asli. Gila, gaya aja lu sangar. Ternyata banci banget. Belum apa-apa sudah bocor tuh selang. Wartiem menggoda hingga Kasman tersipu malu. Maklum, baru belajar, ucapnya dengan pelan. Wartiem segera merapikan pakaiannya dan bermaksud untuk meninggalkan Kasman. Namun dia tak jadi keluar, sebab tangan Kasman menarik tangannya. Mau tak mau Wartiem kembali duduk di tepi tempat tidur. Wartiem, aku ingin memiliki kamu seutuhnya.
Aku tak mau berbagi dengan ayahku, kata Kasman, yang membuat Wartiem nyaris tidak percaya. Tapi aku sudah menjadi istri sah dari ayah kamu. Aku akan menyingkirkan ayahku, biar kamu menjadi milikku dan tak ada lagi yang menjadi penghalang. Jangan Kasman, aku kira dengan berbagai waktu kan sama saja. Lagi pula mana mungkin kamu sampai hati menyingkirkan ayah kamu sendiri. Tolong, kamu pikirkan lagi baik-baik, balas Wartiem. Padahal jauh di dalam benaknya ia malah tertawa. Dasar anak bodoh, batin Wartiem. Wartiem tahu apa yang direncanakan oleh Kasman. Pemuda itu ingin menghabisi ayah kandungnya sendiri demi Wartiem, agar bisa menjadi miliknya sepenuhnya. Apalagi dia telah beberapa kali menikmati kehangatan tubuh perempuan yang telah menjadi istri ayahnya. Wartiem sengaja pamit pada suaminya untuk menginap di rumah kedua orang tuanya dengan alasan kangen. Tepat jam 12 malam, 4 sosok berpakaian serba hitam mengendap-endap mendekati rumah Pak Karman yang sudah terlihat sunyi. Seorang dari mereka berusaha membuka gembok pintu pagar besi. Dan setelah pintu terbuka, 2 orang berjaga-jaga di samping dan depan halaman dengan sembunyi tentunya. Sementara 2 orang lainnya masuk lewat pintu belakang, yang kemudian mencari-cari kamar utama di mana Pak Karman tengah tertidur. Pintu kamar terkunci. Seorang dari mereka membuka paksa dengan linggis yang mereka bawa. Bah! Pintu berhasil terbuka. Pak Karman tersentak mendengar suara gaduh. Ia terbangun dan betapa terkejut melihat 2 sosok serba hitam sudah berada di dalam kamarnya. "Siapa kalian? Mau merampok ya?" hardik Pak Karman. Namun, kedua sosok itu tidak menjawabnya. Malah yang memegang linggis langsung menghantamkan linggis itu ke kepala Pak Karman. Hingga lelaki tua itu tersungkur mencium lantai dengan kepalanya yang bersimbah darah. Melihat orang tua itu sudah tidak bergerak, kedua sosok itu langsung menuju lemari. Mereka mengacak-acak semua isi lemari sampai akhirnya menemukan apa yang mereka cari. Uang dan beberapa perhiasan peninggalan almarhum istrinya menjadi sasaran kedua sosok tadi, yang segera mengambil kemudian pergi meninggalkan kamar tersebut. Kedua sosok yang mengawasi di luar merasa lega setelah melihat kawan mereka telah berhasil. Lalu mereka pun meninggalkan rumah mewah tersebut. Wartiem sengaja tidak kembali ke rumah suaminya selama beberapa hari. Baru setelah mendapat kabar kalau rumah mereka telah kerampokan dan Pak Karman ditemukan sudah membusuk, Wartiem kembali ke rumah suaminya. Ia pura-pura sedih atas meninggalnya sang suami. Sementara itu Karman sengaja tidak pulang dalam beberapa hari. Kasakusuk warga mulai terdengar santer, dan mereka menuding Wartiem berada di balik semua ini. Semua yang bersangkutan dengan perempuan itu meninggal tanpa sebab. Dari Sutejo yang telah menghabisi nyawa istrinya hingga Wahyu yang terlihat beberapa waktu dekat dengan Wartiem. Lalu sekarang Pak Karman. Setelah ini siapa lagi? Warga mulai menjauhi perempuan kaya raya itu. Bahkan para pemuda yang dulunya memuja-muja kecantikan Wartiem kini telah mengubur mimpi mereka untuk bisa bersanding dengan perempuan yang semakin hari semakin aneh. Tapi tidak demikian dengan Kasman. Pemuda yang telah merasakan nikmatnya tubuh Wartiem semakin ingin segera menikahi perempuan itu. "Kita tunggu sampai 3 bulan. Aku kira masih banyak orang yang berduka atas kepergian ayah kamu," kata Wartiem membujuk Kasman. "Iya, benarnya aku juga berduka. Aku juga tidak sampai hati melihat kepala ayahku pecah. Tapi ini aku lakukan demi kamu. Aku mencintai kamu, Warti," balas Kasman romantis. "Sebaiknya kita menikah di tempat lain saja. Yang penting ada yang menyaksikan kalau pernikahan kita sah." "Kalau begitu, aku akan bertanya dulu pada orang tuaku. Kamu bersiap saja," kata sepakat keduanya membuat Kasman berbunga-bunga. Betapa tidak, ia berangan-angan memiliki istri yang ia dambakan selama bertahun-tahun.
ia juga akan memiliki kekayaan ayahnya karena ia merupakan anak tunggal. Lengkaplah sudah kebahagiaan pemuda itu jika semuanya bisa terwujud. Wartiem sudah merasa puas dengan terbalasnya dendam dan sakit hatinya selama ini. Namun hidupnya terasa sepi. Ia mendambakan kehidupan yang layak, mendambakan seorang suami yang akan memberinya keturunan, yang akan membuat rumah semakin ramai dengan tawa bocah. Ia membayangkan untuk hidup bersama dengan Kasman, anak gayapung tersebut. Namun dia merasa lucu mengingat kepribadian anak itu yang seperti anak kecil, bahkan terkesan sangat menyebalkan. Dan dendam pun kembali terbayang di matanya. Ayahnya yang sudah kebelet ingin mempunyai menantu orang kaya seperti Kasman sama sekali tidak memandang sebelah mata pada Sutejo. Sudahlah, semua sudah berakhir. Kini tinggal satu orang lagi yang masih mengganjal di mataku. Kasman mengajak kedua temannya untuk menyaksikan pernikahan dirinya dengan Wartiem. Dan seperti biasanya Wartiem menjanjikan pernikahan itu bukan di rumah atau di gedung, namun di sebuah tempat yang biasa ia jadikan tempat penjanggalan. Tepat jam 7 malam, Wartiem menyambut Kasman dan kedua temannya. Mereka semua hanya termangu mendapati tempat yang aneh untuk sebuah acara pernikahan. Kalian tenang saja, sebentar lagi semua saksi dan penghulu akan hadir. Memang agak aneh tempatnya, tapi dengan begini semua akan terasa lebih sakral lagi, kata Wartiem yang mengerti akan perasaan ketiga pemuda tersebut. Tak apa Warti, pernikahan itu hal yang paling penting. Kalau soal tempat itu di mana saja tetap sama, balas Kasman yang rupanya sudah tak sabar. Jam 8 suasana semakin sunyi. Kasman tak sabar bertanya lagi. Baiklah, aku rasa semua orang yang akan mengikuti acara ini tidak bisa hadir. Jadi sebaiknya kita mulai saja. Cakung, tambahkan wujudmu dan pesta akan segera kita mulai. Wartiem memberi isyarat memanggil Cakung. Dan dari balik sebuah pohon besar muncullah wajah bocah kecil mirip kadal berwarna merah. Kasman dan kedua temannya terkejut melihat makhluk kecil yang menyeramkan. Mata anak itu tajam mengawasi ketiga orang di hadapannya. Warti, apa arti semua ini? Kenapa kamu memanggil makhluk jelek ini? Seru Kasman. Pemuda itu menyurutkan langkahnya demi melihat Cakung yang sudah bermata merah dan memperlihatkan gigi taringnya. Dan kedua orang teman Kasman segera mengambil potongan kayu yang ada di dekat mereka. Bos, sepertinya dia itu hantu. Apa tidak sebaiknya kita pergi saja dari sini? Ucap salah satu temannya. Iya bos, kita nggak mungkin melawan makhluk itu, timpal temannya. Enggak. Kalau memang ini yang harus terjadi, berarti Wartiem juga harus mati di tanganku. Cepat, kalian hadapi makhluk itu. Sementara aku akan membereskan perempuan pembunuh ini. Rupanya ia sengaja menikahi ayahku agar bisa mengadu domba dan akhirnya aku terpancing untuk menghabisi ayahku sendiri. Teriak Kasman memberi komando pada anak buahnya. Namun teriakan Kasman tak digubris sama sekali oleh anak buahnya. Mereka ngeri melihat makhluk kecil berwarna merah berkepala kadal yang tengah memandangi mereka satu persatu. Ayo pemuda cengeng manja, kamu tega membunuh ayahmu sendiri. Anak durhaka, sekarang saatnya kamu menyusul ayahmu di akhirat sana. Cakung, cepat selesaikan pemuda itu. Wartiem memberi perintah agar Cakung menghabisi Kasman. Kasman yang sudah berada di dekat Wartiem tentu saja tidak tinggal diam. Ia segera menyerang perempuan itu dengan potongan kayu. Sejengkal lagi kayu di tangan Kasman menghantam kepala Wartiem. Tiba-tiba Kasman menjerit kaget karena tanpa ia sadari kalau gerakan makhluk kecil itu begitu cepat dan tahu-tahu sudah menerkam di lehernya. Kasman meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari terkaman Cakung. Namun makhluk kecil itu sudah lebih dulu menancapkan taringnya pada lehernya. Kasman tak bisa berteriak lagi. Lehernya sudah penuh berlumuran darah.
dan dia pun tersungkur jatuh di atas bebatuan. Kedua anak buah Kasman jangankan untuk membantu tuannya, melihatnya saja mereka sudah tak sanggup. Apalagi saat makhluk kecil itu mulai merobek dada Kasman. Mereka memutuskan untuk lari daripada harus ikut menjadi korban keganasan siluman kecil yang haus darah. Wartiem membiarkan keduanya lari meninggalkan tempat itu. Ia tertawa puas melihat cakung melahap isi dada pemuda malang tersebut. Kedua pemuda tadi lari tunggang langgang hingga beberapa kali harus terjatuh. Mereka meninggalkan tepian hutan dan menuju jalan setapak. Kebetulan di jalan mereka bertemu dengan rombongan jamaah yang mungkin akan berangkat atau pulang pengajian. Keduanya langsung berhenti di depan rombongan dan meminta tolong pada seorang pemuda yang berada di baris paling depan. "Tolong bapak-bapak, teman kami," kata salah seorang dari mereka dengan terputus-putus. "Tenang, coba ambil nafas lalu buang, dan begitu seterusnya, sampai mas-mas ini tenang," balas pemuda dari rombongan tersebut. Setelah nafas mereka teratur, mereka pun lalu menceritakan peristiwa yang baru saja mereka lihat. "Benar Pak, hantu kecil itu menghisap darah dan memakan jeroan teman kami," kedua pemuda tadi meyakinkan. "Aneh ya, kok ada hantu yang memangsa manusia? Teman-teman, bagaimana kalau kita membuktikan kebenaran cerita mereka ini? Dan jika memang benar, kita harus mencegahnya agar jangan sampai makhluk itu semakin banyak memakan korban." "Kami siap Ustadz," sahut rombongan serempak. Maka dengan kedua pemuda tadi sebagai penunjuk jalan, rombongan yang dipimpin Ustadz muda tadi pun menuju lokasi. Bagus kerjamu Cakung. Semakin banyak kamu memakan dan meminum darah manusia, maka semakin banyak harta yang aku peroleh dari sang maharaja penguasa alam pesugihan ini. Wartiem masih tertawa-tawa melihat Cakung yang dengan rakusnya membelah isi perut Kasman. "Hentikan hai iblis!" Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara lantang yang menggertakkan jiwa mereka. Wartiem dan Cakung memandang rombongan di hadapannya yang kurang lebih berjumlah 20 orang. "Siapa kalian? Mengapa kalian datang ke tempat ini? Tempat ini adalah tempat suci yang tak bisa kalian injak seenaknya, kecuali bagi korban yang akan dipersembahkan," balas Wartiem dengan angkuhnya. Ustadz muda tadi memandang makhluk kecil yang masih terdiam di dekat mayat Kasman. "Kamu iblis dari neraka. Sebaiknya kembalilah ke tempat asalmu dan jangan membunuhi manusia yang tidak berdosa," kata Ustadz muda tadi. Kemudian ia menunjuk kepada makhluk kecil tadi. Saat itu juga tubuh Cakung bergetar hebat. Sepertinya ia ingin melepaskan sesuatu yang membelenggu dirinya. Namun ia tak mampu. Ustadz muda itu telah mengikat tubuh makhluk kecil itu dengan kekuatan gaibnya, yang kemudian dimasukkan ke dalam botol oleh orang yang berada di belakang Pak Ustadz. Wartiem menjadi marah seketika. Ia menatap tajam pada pemuda di hadapannya. Namun sang Ustadz ini justru berpikir lain. Ustadz muda yang bernama Umbara itu memerhatikan wajah perempuan di hadapannya. Dahinya berkernyit seakan tengah berpikir dengan mengingat sesuatu. "Wartiem, sepertinya aku pernah mengenal kamu. Apakah kamu anaknya Pak Suratno dan Ibu Kanisa?" tanya Ustadz Umbara. "Siapa kamu? Aku tidak merasa mengenal dirimu," balas Wartiem sambil bertolak pinggang. "Aku Umbara. Dulu keluargaku tinggal di kampung yang sama dengan kampung kamu, tapi akhirnya harus kembali ke kampung asal kami. Dan kebetulan aku dan rombongan baru saja menghadiri acara tasyakuran. Aku tidak peduli siapa kamu. Kalian telah membuat kekacauan di tempat ini, tempat suci bagi kami. Untuk itu kalian semua akan menanggung akibatnya." Tiba-tiba Wartiem berbicara dengan suara berbeda dari biasanya, serak dan dalam. "Sudah aku duga kalau kamu bukan Wartiem sepenuhnya. Sekarang keluarlah kamu dari raga perempuan itu, atau aku yang akan memaksa kamu untuk keluar.
seru Ustadz Umbara. Tidak usah repot-repot anak muda. Aku akan keluar dan akan melumat habis kalian semua. Setelah berkata demikian, dari tubuh Wartiem keluar asap hitam membentuk satu sosok makhluk tinggi besar. Berbeda dengan makhluk sebelumnya, makhluk itu lebih menyeramkan. Selain tinggi dan besar, ia juga memiliki rambut panjang acak-acakan. Bola matanya menonjol seakan hendak keluar. Dan makhluk itu juga memiliki sepasang payudara yang besar dan panjang sehingga hampir menyentuh tanah. Nah, sekarang bersiaplah kalian untuk menerima hukuman kalian yang telah mengotori tempatku ini. Makhluk berjenis kelamin wanita itu pun mendekati rombongan. Kedua tangannya sibuk untuk memukul-mukul kepada rombongan tersebut. Namun Ustadz Umbara tidak tinggal berdiri saja. Dia membaca doa-doa dan memainkan tasbih di tangannya yang seketika itu juga mengeluarkan cahaya kehijauan. Pada saat tangan makhluk itu terkena biji-biji tasbih milik sang ustadz, seketika itu juga ia menjerit merasa kepanasan. Makhluk menyeramkan itu menyadari bahwa tidak mungkin ia bisa menandingi ilmu sang ustadz. Ia mulai berpikir untuk lari, kabur dari tempat pertempuran tersebut. Namun Ustadz Umbara telah mengetahui akan siasat licik makhluk itu. Mau lari kemana kamu makhluk jelek, menyebar petaka? Kamu tidak akan aku biarkan hidup lebih lama. Kamu akan aku buang di alam pengasingan, seru Ustadz Umbara, membuat makhluk itu semakin gelisah. Sebab ia tahu kalau alam pengasingan adalah sebuah alam tanpa penghuni. Tapi dia juga tak mungkin menyerah begitu saja. Dan dengan membabi buta ia mulai menyerang Ustadz dan rombongannya. Ustadz Umbara sudah kehabisan kesabarannya. Ia membaca mantra dengan mengirimnya lewat tasbihnya. Ustadz Umbara juga meminta kepada rekan-rekannya untuk berdoa bersama, menggalang kekuatan. Dan dengan keyakinan penuh, Ustadz Umbara menghantamkan tasbih ke wajah makhluk tersebut yang tak sempat menghindar. Tasbih kembali menghantam kepala makhluk itu hingga ia tersungkur mencium tanah. Panas, ampun! Makhluk itu menjerit dan merintih. Namun pada detik berikutnya Ustadz membentangkan kedua tangannya. Dan dari telapak tangan itu keluar angin dahsyat mengarah ke makhluk yang sudah tidak berdaya. Dalam sekejap saja wujud makhluk itu lenyap dari pandangan mereka. Kemudian Ustadz Umbara memanggil kedua anak buah Kasman. Nah, mas-mas semua sudah tahu kan, kalau yang selama ini membuat onar itu sebenarnya bukan Wartiem seperti yang kita lihat, melainkan iblis dari kerak api neraka yang akan semakin banyak memakan korban jiwa. Tapi sebelum kita membawa Wartiem menyerahkan pada orang tuanya, sebaiknya kita bersama-sama menghancurkan gua itu yang saya yakini sebagai sarang tempat memuja mencari pesugihan. Apakah kalian semua setuju? Ustadz Umbara meminta persetujuan. Setuju, teriak teman-temannya serempak. Marilah kita berdoa dan membaca ayat-ayat suci. Kalian jangan lengah, mungkin saja di dalam sana banyak siluman yang akan menyerang kita. Baru saja Ustadz Umbara selesai berkata, tiba-tiba makhluk marah berkepala kadal yang kita kenal dengan nama Raden Cikota sudah berada di sana. Siapa kalian yang telah berani merusak tempat suci ini? Tanya Cikota dengan geram. Kami bukan hanya merusak, tapi ingin menghancurkan tempat sesat ini dan akan mengirim kamu juga ke dasar neraka. Wartiem, Wartiem sudah kami selamatkan dari makhluk jelek yang bersarang di dalam raganya. Dan sekarang giliran kamu. Selesai berkata, tanpa membuang waktu, Ustadz Umbara langsung membeberkan serangan yang membuat makhluk itu tidak punya kesempatan untuk memberikan perlawanan. Dan akhirnya ia pun tewas. Sementara itu dari dalam gua muncul sosok tinggi besar. Dialah sang baginda penguasa gua pesugihan itu yang memiliki istana mewah di dalam sana. Manusia,
Aku tidak punya urusan dengan kalian. Wartiem itu adalah milik kami. Dia harus menjadi budak kami. Tapi jika kalian mau bawa dia, bawa saja. Asal aku mohon jangan rusak tempat kami. Kami berjalan dan hidup dengan cara kami sendiri. Hanya saja manusia itulah yang meminta harta pada kami. Tolong tinggalkan tempat ini dan anggap tak pernah terjadi apa-apa. Selesai berkata, makhluk itu pun kembali masuk ke dalam gua. Sang ustadz beserta rombongan pun akhirnya menuruti permintaan sang penguasa itu. Ia berpikir, jika bentrokan terjadi bukan tidak mungkin dari pihaknya pun ada yang gugur. Mengingat bala tentara sang penguasa sama seperti sebuah kerajaan besar. Setibanya di rumah Pak Suratno, kedua temannya Kasman pun menceritakan kejadian yang mereka lihat. Antusias warga pun semakin tak terbendung demi melihat rombongan santri yang membawa Wartiem. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara semua agar tidak menghakimi Wartiem. Sebab pada dasarnya ia hanya memiliki raga saja, sementara arwahnya telah dikuasai oleh siluman perempuan yang haus darah. Ustadz Umbara berusaha menenangkan warga yang emosional terhadap kekejaman Wartiem. Jadi dugaan kami selama ini benar. Kalau kematian Sutejo, Wahyu, dan Kasman adalah perbuatan perempuan ini. Cetus seorang warga nampak kesal melihat Wartiem hanya terdiam saja. Kejiwaan Wartiem sekarang sudah terganggu. Sebaiknya jika Bapak mengizinkan kami akan membawanya ke pondok untuk mengusir semua energi buruk dan kembali ke jalan yang benar. Tapi Ustadz, bukankah tidak ada pintu ampunan untuk orang yang telah bersekutu dengan setan? Tanya salah seorang warga. Anggaplah itu benar, tapi setidaknya dia bisa selamat dari kemarahan warga yang sudah sangat membencinya. Dulu saya dan orang tua juga tinggal di kampung ini, dan saya kenal baik dengan keluarga Pak Suratno. Sekarang saya bekerja sebagai pengasuh di sebuah pondok pesantren. Untuk itu, saya minta keikhlasan dari bapak-bapak semua untuk membiarkan kami membawa Wartiem. Ustadz Umbara menjelaskan panjang lebar akan maksud tujuannya untuk mengobati Wartiem. Dan tak ada pilihan lain dari warga selain mengiyakan saja. Sebab sebagai orang tua, Wartiem pun telah ikhlas menyerahkan anak perempuan semata wayangnya pada pemuda yang tepat. Pak Suratno tersenyum. Ia membayangkan kalau suatu saat akan memiliki seorang menantu seperti Ustadz Umbara. Mudah-mudahan saja, kata Pak Suratno pelan. Apanya Pak? Tanya Ustadz Umbara. Oh, enggak apa-apa. Kalau begitu, kami semua mohon pamit dan maafkan kami jika telah lancang ikut campur dalam masalah ini. Akhirnya Ustadz Umbara pun pamit sambil menyalami mereka satu persatu. Pak Suratno beserta warga mengiringi mereka sampai ke jalan raya untuk menunggu kendaraan yang akan membawa mereka kembali ke pondok. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Perjanjian Seorang Janda Cantik dengan Iblis. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.